PKI atau Partai Komunis Indonesia. Madiun PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Golongan kiri terlempar dari pemerintahan. PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musa. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Tito, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh dunia lainnya, yaitu Tan Malaka untuk meredam gerak ofensif PKI Tito. Pada tanggal 18 September 1948, Yusuf memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Yang B. Pemberontakan DI-TII. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Panmuk harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Ya, lalu menyatakan pembentukan Darul Islam TI dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DI-TII. Namun sejak 1959 pemerintahan mulai melakukan operasi militer. Selain itu diadakan pula operasi tempur dengan sasaran lalu langsung bosis pasukan DI-TII. Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhkan hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI-TII. Kartosuwiryo saat pasukan TNI kemudian kembali ke wilayah tersebut setelah Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fatah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Kartosuwiryo datang menemuinya, lalu mengangkat sebagai Panglima TII di Jawa Tengah. Tetapi berbeda dengan DI atau TII di Jawa Barat, perlawanan Amir Fatah tidak terlalu lama. Kekurangannya dukungan dari penduduk pembuatan perlawanannya cepat berakhir. Desember 1951 ia menyerah. AUI dengan tentara RI mulai pecah ketika pemerintah hendak melakukan demobilisasi AUI pada akhir Juli 1950. Kai Simolayu melakukan pemberontakan. Tentara RI berhasil menumpang pemberontakan ini. Sebagai lainnya melarikan diri dan bergabung dengan pasukan TII di Brebes dan Tegal. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalion 426 dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja. Pemberontakan Batalion 426 ini juga berhasil ditumpah. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan di TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakar. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam JTI Kartosuwiryo. KGSS dibentuk sewaktu perang kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalion
Zakar pada tanggal 7 Agustus 1943 menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Kartosuwiryono. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun ini Kahar Muzakar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Pemberontakan yang berkaitan dengan DITI juga terjadi di Kalimantan Selatan. Pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar pimpinannya tertangkap. Penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi 4 terjadi. Konflik dengan tentara Republik pun tetap terus berlangsung bertahun-tahun. Ada sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan daerah-daerah di DITI lainnya. Pemerintah pusat kemudian berupa menempuh jalan pertemuan. C. Gerakan 30 September 1965 atau disebut G30 SPKI terbagi menjadi 7. 1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. 2. Dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris. Keempat, Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. 5. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. 6. Pak Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. 7. Dalang gerakan 30 September adalah PKI. PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Aksi ini merupakan upaya mengambil alih tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama. Dalam aksi pengambilan alih tanah terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga Bali, Jawa Barat dan Sumatera Utara, masa PKI pun terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan tentu saja para tuan tanah, juga kaum perokrat dan para pengelola yang berasal dari golongan tentara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.